Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, kekuatan yang baru, dan kesempatan untuk memulai hari ini bersamamu. Biarlah dalam saat teduh ini, Engkau berbicara dan menenangkan hati kami. Bukalah pikiran kami agar kami mengerti setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan diam ketika Anda meminta pertolongan? Di situ Anda berdoa, menangis, bahkan berpuasa, namun pergumulan tetap ada. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus berbagi pengalaman pribadinya tentang duri dalam daging. Suatu kelemahan yang terus-menerus menghambatnya. 3 kali Paulus berdoa memohon kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya itu diangkat. Tetapi jawaban Tuhan sungguh mengejutkan. Di ayat 9 ia berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tuhan sengaja tidak mengangkat duri Paulus karena Tuhan ingin Paulus belajar rendah hati dan menaruh harapan bukan pada dirinya sendiri, tetapi seluruhnya pada Tuhan. Saudara-saudara, kelemahan kita bukanlah kelemahan jika itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini, termasuk kelemahan kita, yang sanggup menghalangi karya Tuhan. Lihatlah salib. Di salib, Kristus sendiri memperlihatkan kelemahan tertinggi. Ia disalib dalam kehinaan, namun justru di sanalah kemenangan atas dosa dan maut digenapi. Dari pengalaman Paulus, kita belajar satu hal yang penting, yaitu kasih karunia Tuhan lebih dari sekedar pelipur lara. Kasih karunia Tuhan adalah sumber kuasa yang aktif dan transformatif. Saudara-saudara, jika hari ini kamu merasa lelah, terbatas, atau kecewa dengan doamu yang belum dijawab, saudara-saudara bisa mengingat bahwa kasih karunia Kristus cukup bagimu. Jika Tuhan tidak segera mengangkat duri kita, mungkin saja Ia sedang mengajak kita untuk mengalami pengalaman kasih karunia-Nya yang lebih nyata. Serahkan kelemahan kita kepadanya. Biarkan kelemahan kita menjadi ruang bagi kuasa-Nya bekerja. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk saat teduh pagi ini kembali menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Di tengah segala permasalahan kami yang ada, kami percaya Engkau turut bekerja dalam kelemahan kami, keputusasaan kami. Biarlah kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan hati kami terus mempercayai bahwa kasih karunia-Mu cukup bagimu. Tuhan, biarlah hidup kami ini boleh terus mengalami Engkau di tengah permasalahan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.